Shalom sahabat inspirasi. Senang sekali hari ini kita dapat kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk mendasari perenungan kita hari ini, kita akan baca di dalam surat Filipi pasal 1 ayat 23 sampai 24. Demikian dituliskannya. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Sahabat inspirasi, dari bacaan firman Tuhan kita hari ini, saya diingatkan suatu saat ada seorang ibu mengeluh soal hidupnya kepada saya. Ia merasa sudah capek untuk melanjutkan hidupnya karena banyak masalah, tantangan di dalam perjalanan kehidupannya, juga dalam pelayanannya. Ibu ini mengatakan bahwa dalam keadaan seperti ini, betapa lebih menyenangkan untuk pergi dan diam bersama Tuhan Yesus. Sahabat inspirasi, dari pernyataan seorang ibu ini, Rasul Paulus pun pernah punya keinginan yang sama seperti halnya ibu itu. Pada saat dia berada dalam penjara, kita tidak bisa menyalahkannya, mengingat apa yang telah dialaminya selama dia menjalankan tugasnya sebagai pemberita Injil. Rasul Paulus merasakan bahwa hidupnya penuh dengan caci maki, ditindas, dianiaya, bahkan dipenjara dengan ancaman mati. Kenyataannya, Rasul Paulus menyadari meskipun hidup bersama Kristus sudah pasti jauh lebih baik, namun ia tetap merasa terpanggil untuk tetap pada pelayanan selanjutnya. Memang adalah lebih menguntungkan baginya untuk pergi dan diam bersama Tuhannya. Namun, bagi orang lain adalah lebih perlu agar ia tetap hidup. Dengan tetap hidup, Rasul Paulus akan menolong mereka guna memajukan kerohanian mereka dan membuat mereka lebih bersungguh-sungguh serta menang dalam iman mereka. Lalu, bagaimana keadaan saudara saat ini? Apakah saat ini saudara mempunyai keinginan seperti halnya ibu di atas? Setelah kita merenungkan akan kehidupan Rasul Paulus dan seorang ibu tadi, mari kita melihat bersama-sama sejauh mana kehidupan kita hari ini. Rasul Paulus telah memberikan alasan mengapa dia akhirnya memilih untuk tetap hidup di dunia ini, yaitu karena jemaat Tuhan yang telah dipercayakan kepadanya oleh Tuhan untuk dilayaninya. Alasan ini dapat kita pakai juga agar kita tetap dapat bertahan dalam menghadapi berbagai macam-macam pencobaan yang membuat kita merasa beban berat hari ini dan merasa hidup ini seperti sulit, tidak mungkin kita atasi lagi. Maka tetap setia, dan dalam panggilan pelayanan kita itulah yang terpenting. Mari sahabat inspirasi, jika kita percaya bahwa Allah sebagai kekuatan kita, maka kita semuanya akan memiliki hidup yang berkenan di hati Tuhan dan kemudian dapat berbuah dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Mari kita akan berdoa mensyukuri akan perenungan kita hari ini. Tuhan, kami bersyukur hari ini kembali mengingatkan bahwa betapa pentingnya iman kami kepadamu ya Tuhan. Di saat-saat kehidupan kami begitu berat, tetapi kami percaya Tuhan punya rencana yang terbaik dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam menghadapi sulitnya hidup ini. Dan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami semuanya. Kami bersyukur atas berkat firman-Mu pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Tetap semangat dan Tuhan memberkati kita semuanya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya pada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya